Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan yang lapang hatinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa sangatlah penting kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum kegiatan atau sesudah kegiatan. Nah, kenapa kita membaca Bismillah? Yang pertama, kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sebelum kegiatan maupun sesudah kegiatan. Nah, yang ketiga, dalam makna yang paling dalam adalah kita mempersiapkan kematian kita, karena kan manusia tidak ada yang tahu lah kapan kita mati atau meninggal. Bisa saja kan 1 detik setelah kegiatan atau besoknya setelah kegiatan itu kita sudah tiada. Nah, untuk itu kita mempersiapkan dengan membaca bismillah agar senantiasa mengingat Allah dan juga meminta keberkahan dalam kegiatan tersebut. Oke. Di sini kita akan belajar tentang makna Asmaul Husna bagi manusia. Ilmu kalam kelas 10. Nah, di sini ada kompetisi dasarnya. Yang pertama, menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Hafiz, Al-Rafi, Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Awwal, dan Al-Akhir. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi mempelajari Al-Asmaul Husna, Al-Karim, dan seterusnya. Yang ketiga, menganalisis makna Al-Asmaul Husna. Yang keempat, mengkomunikasikan Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan seterusnya. Nah, di sini saya menemukan fenomena penyimpangan terhadap makna Asmaul Husna. Nah, yang pertama itu kasus pesugihan, ya, dugaan pesugihan di kasus ortu cungkil mata anak dan fakta terkininya. Nah, di sini saya mencari atau menemukan di artikel detik.com. Nah, di mana orang tua ini terdiri dari ayah, ibu, paman, dan kakek, dan juga seorang anak melakukan kegiatan pesugihan. Gak tahu pesugihan untuk tujuan apa, di suatu tempat itu, di suatu ruangan yang gelap, melakukan ritual pesugihan. Nah, singkatnya, pada saat melakukan pesugihan ini, melakukan ritual juga, sang ibu atau si ibu ini melihat barang mewah atau barang yang mungkin dicari-cari oleh ibu ini di mata anaknya, ya. Jadi saat pesugihan ini, saat ritual ini, sang ibu itu berhalusinasi melihat benda berharga di mata anaknya. Nah, saat itu setelah melihat ada benda di mata anaknya, halusinasi ya, bayang-bayang, tidak sungkan-sungkan sang ibu mencungkil mata anaknya hingga ya terlepas dari matanya gitu ya. Nauzubillahimindzalik ya, nggak kebayang bagaimana anak yang masih kecil dicungkil matanya oleh orang tua sendiri. Ya. Nah, saat itu ditangkaplah sekumpulan orang tua itu ya, tadi ayah, ibu, paman, kakek dari sang anak. Nah, setelah diinvestigasi, ternyata ya alasannya itu ya halusinasi dan melihat benda berharga di mata anaknya. Jadilah si anak itu tumbal untuk dicungkil matanya. Nah, polisi menghukum
orang tua ini terdiri dari ayah, ibu, paman, dan kakek, itu 15 tahun penjara. Dan anak dengan masih di rumah sakit, masih dirawat, dan juga trauma yang sangat-sangat mendalam. Oke. Nah, yang kedua yaitu kasus aborsi. Di sini saya menemukan mayat bayi di dalam karung di Makassar, ternyata hasil aborsi mahasiswa. Nah, di sini waktu bulan Oktober saya menemukan berita bahwa ada karung sampah yang ditemukan oleh warga berbau busuk. Nah, dicurigailah oleh warga tersebut. Nah, akhirnya karung itu diambil oleh masyarakat itu, oleh orang itu, dan dilihat ternyata itu adalah mayat bayi. Nah, setelah dilaporkan ke polisi dan setelah diperiksa DNA-nya, ternyata polisi menemukan pelakunya. Ya, menemukan pelakunya dan menangkap 2 orang pasangan tersebut. Nah, tapi 2 orang pasangan tersebut juga ada lagi yang membantu, 2 orang pasangan lagi. Itu membantu untuk membuang atau mengaborsi bayi tersebut. Nah, jadi 4 orang ini akhirnya ditangkap dan dipenjara. Nah, alasannya setelah diinterogasi yaitu mereka merasa malu dengan hubungan gelap. Ya, jadi udah berhubungan gelap, mereka malu, si cewek hamil sudah 7 bulan dan diaborsi. Sudah diaborsi, dibuang dalam karung, dan ya seenaknya gitu ya. Dibuang dalam karung, terus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Itu anak bayi gak salah apa-apa, tapi sudah dibunuh ya, di dalam karung. Nah, di sini kita meneladani Asmaul Husna Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Awwal, Al-Akhir. Ini poin 5 kita terakhir. Nah, yang pertama Al-Hayy. Al-Hayy artinya maha hidup serta maha abadi. Nah, di sini di Al-Hayy ini terdapat dalam surat Thaha ayat 111 yang berbunyi wa'anatil wujuhul lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulmu. Artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup, kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Nah, yang selanjutnya itu bukti Allah memiliki sikap Al-Hayy. Yang pertama, manusia yang diberi kenikmatan oleh Allah. Yang kedua, bumi yang terus berputar tanpa sama sekali terganggu ya. Nah, yang ketiga, memelihara kehidupan seluruh alam. Nah, cara meneladani makna Al-Hayy bagi manusia itu yang pertama, memusatkan Allah sebagai ketergantungan dan ketundukan. Jadi apa-apa ke Allah, curhat ke Allah, meminta ke Allah, dan juga memohon ampun kepada Allah. Nah, yang kedua, yaitu berdoa hanya kepada Allah. Yang ketiga, sikap pasrah kepada Allah. Pasrah ini berarti menyerahkan keputusan kepada Allah ya. Jadi kita udah berusaha, udah berdoa, kita tinggal menunggu hasil ya, kita pasrahkan aja. Bagaimana keputusan Allah dan bagaimana Allah meridhoi usaha kita. Nah, yang selanjutnya yaitu Al-Qayyum, berdiri sendiri. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, bukti Allah memiliki sikap Al-Qayyum. Yang pertama, penciptaan alam semesta dan hanya Allah yang mampu menciptakannya. Nah, yang kedua, menurunkan hujan. Yang ketiga, mengabulkan doa. Cara meneladani Al-Qayyum. Yang pertama, bersikap mandiri karena Al-Qayyum tersendiri kan berdiri sendiri ya. Jadi Allah itu tidak tergantung pada apapun. Dan Allah juga bisa berkehendak sendiri tanpa meminta perizinan dari yang lain. Nah, yang kedua, tidak terlalu bergantung pada orang lain ya. Dari orang-orang sendiri
Dari manusia sendiri kita meneladani Al-Qayyum itu tidak terlalu bergantung pada orang lain. Jadi apa-apa ke orang lain kan ya merepotkan orang lain lah istilahnya. Nah, yang ketiga, menggunakan kesempatan sebaiknya. Jadi kalau kita sudah ada kesempatan, lakukan. Ya, ambil kesempatan yang baiknya itu. Semoga bisa menjadi apa yang kita mau dan apa yang kita capai. Nah, yang selanjutnya yaitu Al-Muhyi, yang artinya hidup. Nah, Al-Muhyi dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 50 yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Bukti Al-Muhyi, yang pertama memberi nyawa makhluk hidup. Nah, yang kedua, mematikan siapa saja yang Ia kehendaki. Yang ketiga, menghidupkan janin pada rahim ibu. Nah, cara meneladani Al-Muhyi yaitu bersyukur. Yang kedua, menjaga keimanan. Yang ketiga, memanfaatkan kehidupan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu al-awal atau pertama atau permulaan. Nah, di sini ada di Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Bukti al-awal. 1. Terbentuknya alam semesta. 2. Kehidupan yang diawali dari bayi. Jadi maksudnya kehidupan yang diawali dari bayi itu ya dari awal ya. Mungkin hewan, makhluk hidup juga dari kecil dulu hidupnya langsung besar ya seiring berjalannya waktu, membesar dan berkembang gitu. Nah, cara meneladani al-awal, yang pertama memperkuat imannya, yang kedua menyembah hanya kepada Allah, yang ketiga melaksanakan kebaikan. Nah, ini yang terakhir yaitu al-akhir ya, maha akhir. Bukti al-akhir yaitu 1. Adanya kematian, adanya kiamat, adanya alam akhirat. Nah, cara meneladani al-akhir yaitu berusaha menjaga imannya, memuliakan Allah dengan memuji segala kuasanya. Yang ketiga, taat dalam beragama. Dan al-akhir ini sama ya seperti al-awal di Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ya, kesimpulannya, yang pertama, Allah adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Yang kedua, tidak ada yang pernah luput dari penguasaan Allah. Yang ketiga, Allah penguasa hari akhir dan alam akhirat. Ini salah ya. Dan alam akhirat. Oke, teman-teman. Segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bisa membuat kalian mengerti dan semoga bisa menghayati makna Asmaul Husna ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.